Mas, welcome to CMD Podcast. Oke, jadi kita kedatangan siapa nih Bob di podcast kali ini Bob? Jadi untuk podcast perdananya, Perdana Bob, Jadi perdana. kita kedatangan satu artis, musisi lah. Musisi ganteng. Ganteng. Nomor berapa nih? Nomor dua. Emang nomor satunya siapa nih? Ada lah. Nanti boleh. bakalan kita undang juga. Oke. Jadi abang ini sekarang lagi ngeluarin album-album yang lagi meledak. Album atau single nih? Single ya, Single. Banyak lah ya dia ya. Iya, sekarang ini masih. Dan itu lagunya banyak lagu ciptaan dia juga. Iya. Dan ciptaan yang lain juga lah. Nggak penting sebenarnya guys, sumpah. Tapi abang ini sekarang lagi naik-naiknya lah di. Oke, lagi naik-naiknya. Iya. Betul. Jelas aja kita panggil lah ya daripada kelamaan ya. Oke, Bang Jen Manurung. Hey. Oke. Halo, apa kabar? Bang. Halo Bang. Apa kabar? Monggo Bang, duduk Bang. Oke. Ini ada banyak Wes, snack Bang makin- sebelum apa? Sini podcastnya? Makin ganteng aja, Bang, ya? Nomor 1. Alah. Nomor 2 dia. Tadi dia bilang nomor 1 dia Bang yang paling ganteng Bang. Jadi siapa Bang sebenarnya Bang? Dan nomor 1. Oh ya, atur Nomor Bang, 2 atur, dia. Bang. Mumpung kita nanya nih Bang, Iya. nanya lebih dalam Bang. Ya mungkin ya Abang punya nama lah, tapi mungkin ada yang beberapa yang Tahu belum gitu. Iya, belum tahu, Mungkin iya. boleh Bang. Oke. Ayo. Jadi Abang ini sebenarnya siapa Bang? Boleh Bang, monggo Bang. Nanti kalian nanti ya. Mungkin pertama kita tanya tempat tinggal dulu. Oh iya Bang, boleh Bang. Tempat tinggal. Jadi kan abang sekarang kan orang Batak ya. Iya. Tapi Ya. orang-orang mungkin taunya abang tinggal di daerah Medan. Batak, Oh. di Medan. Tadi Medan tadi. Tapi sebenarnya kalau abang tinggal di mana sebenarnya? Sebenarnya aku kan aslinya kan orang Ledong. Nah, Ledong ini kan daerah Ya. pelosok lah, Oke. daerah pelosok, daerah kampung. Kabupaten Labuan Batu Utara. Terus aku merantau sekitar 2014 gitulah, pokoknya 2014. Merantaunya di Sumatera Barat. Nah, dulu pertama kali merantau itu di Payakumbuh dulu. Oke. Oh Di Payakumbuh. Setelah di Payakumbuh terus pindah lagi di Bukit Tinggi. Jadi untuk sekarang ini stay-nya di Sumatera Barat di Bukit Tinggi gitu. Jadi aku selama ini berkarya lewat Bukit Tinggi aja. Oh, di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Kebetulan sekarang di Jakarta. Di Jakarta ada melakukan beberapa project gitu. Sama label CMD Record juga. CMD Record. Tepuk tangan. Terima kasih buat CMD Record. Udah memberikan kesempatan loh. Jadi gimana proyeknya sekarang, Bang? Udah kelar apa masih baru mulai? Project sekarang ini yang 10 lagu, tag vokalnya udah selesai, revisi vokalnya juga udah. Syuting juga udah selesai kemarin. Syuting juga udah kelar, semua puji Tuhan berjalan dengan baik gitu. Pokoknya makasih buat CMD, karena nggak semua orang lo bisa masuk label CMD Record lo itu. CMD, Kehormatan yes. lo, kehormatan. CMD. Oke, Bang. Ya, gimana? Abang ini kan musisi nih, Bang. Ya, sisi. Mungkin aku juga mau tahu nih, Bang. Sebenarnya tuh awalnya Abang tuh ngerasa jatuh cinta sama dunia musik itu gimana tuh, Bang? Jadi aku kan orang kampung nih kan, anak kampung lah. Jadi kan di kampung kami itu sangat minim yang namanya digital kan. Betul. Jadi masa-masaku itu kalau anak sekarang kan dengar musik kan dari platform digital kan, ya, Spotify, iTunes gitu atau YouTube gitu. Jadi kalau kami dulu, kalau aku pribadi dulu, jadi dengar musik itu dari kaset VCD masih fisik ya kan. Kalau nggak pakai Walkman kan. Nah gitu. Jadi aku pertama kali dengar musik itu waktu kelas 2 SD lah, enggak ya. Jadi jujur kelas 2 SD. Sebenarnya aku ini dari kecil itu udah suka band, ada dulu band lama ya. Ini legend Queen. Oh, Queen. Oke. Jadi dengerinnya ini Bohemian Rhapsody dari ini ya, tapi dari radio. Oh, masih radio ya? Masih Sama radio, ya. radio kan. Radio belum ada uang beli kaset kan. Oke. Nggak ada radio. Ini musik apa nih gitu kan? Karena teman-teman sekitar kan dengarnya lagu-lagu Batak kan, kayak trio-trio lama gitu. Kayak trio-trio lama, pokoknya trio semua lah gitu. Jadi aku nggak terlalu ngeh ke sana kan. Jadi karena pemikiranku pada saat dengar trio itu, oh ini musik gitu kan. Gitu. Terus suatu saat sore-sore gitu kan, ada tetangga bukan radio kami, tetangga.
mutarin lagu ini Bohemian Rhapsody itu Queen itu kan. Gitu. Terus aku merasa kayak ini kok aneh musiknya gitu kan. Makin dekatin tuh ke rumah tetangga tuh kan. Ya udah jatuh cintanya di musik itu di situ. Jadi aku belum tahu bahwasanya judulnya tuh bandnya itu namanya Queen. Judulnya Bohemian Rhapsody. Pokoknya aku senang aja dengar yang ini. Jadi setiap sore mungkin dari frekuensi radio ini openingnya setiap ada acara contohnya kan gelombang 97,7 FM gitu kan. Ini gini gitu kan. Jadi openingnya selalu lagu ini gitu. Jadi aku setiap sore dengerin lagu ini jatuh cinta sama lagu ini. Berarti maksudnya sebelum abang denger lagu Bohemian Rhapsody ini, abang tuh belum ngeh kalau lagu tuh. Iya, bahwasanya musik itu ada juga yang kayak gini ya. Karena kayak bapakku, mamaku putar lagu Batak kan. Iya. Gitu kan. Gitu kan. Tetanggaku juga. Jadi sekitaranku juga banyak lapo tua kan. Jadi orang anak-anak lajang di sana pun nyanyinya pun gitu-gitu semua. Jadi namanya juga di kampung kan. Jadi aku nggak terlalu ngeh bahwasanya itu juga merupakan sebuah musik gitu kan atau sebuah seni gitu kan. Iya. Jadi pas dengar Queen itu baru ngeh, ini kok beda gitu kan. Loh, vibes-nya beda gitu ya. Beda kan. Mama ada rocknya, ada popnya kan mewah gitu kan. Mewah. Loh, jadi aku jatuh cinta sama lagu itu gitu loh. Dan lucunya aku tahu judul lagu itu setelah aku SMA. Kan aku kan orang kampung. Iya, dari kelas 2 sih tadi ya? Dari kelas 2 SD kan? Aku kan orang kampung. Listrik juga nggak ada di kampung. Iya. Internet juga nggak ada. Iya, nggak ada. Ya kan, pastinya kan. Jadi pas SMA keluar kandang lah ya kan. Merantau kagak kota dikit. Baru ngentar warnet lah. Warnet. Yang lucunya aku belum tahu bahwasanya nama band ini Queen kan. Queen dan jadi judul aku lagunya. Mikir apa ya judul lagu itu ya? Judul lagu yang ku dengar waktu kecil itu gitu kan. Ya udah, terus aku ingat liriknya kan. Mama, just kill me now gitu kan. Ku ketik aja keluar. Oh ini udah baru Queen gitu. Baru aku nangis gitu loh. Jadi aku putar semua full album Queen The Best 1 gitu ya. Ya udah sampai sekarang jatuh cinta sama band Queen gitu. Jadi berarti abang jatuh cinta pada musik bukan malah ke lagu Batak ya? Bukan. Band Queen ini. Iya. Bukan jatuh cinta karena dengar orang Batak, iya. Trio Batak nyanyi atau seorang solois Batak nyanyi terus pengen jadi penyanyi. Bukan. Karena ini band Queen ini gitu. Terus waktu SMA ngeband juga. Oh, jadi ngeband juga ya SMA. Ngeband. Jadi bawain lagu Queen, bawain lagu The Beatles, kami kan dulu kan baru bawain lagu inilah, pokoknya lagu-lagu barat lah. Kalau lagu di Indonesia bawa di 19 belum ada niatan jadi musisi Batak gitu. Sampai SMA itu ya, sampai SMA. Bahkan setelah tamat SMA itu. Terus apalagi pertanyaan kita? Nah, terus dari abang denger lagu itu berarti kan abang kan belum ada niatan menjadi musisi Batak kan? Iya. Kapan tuh abang mulai jadi kayaknya jadi musisi enak nih, mungkin musisi Batak nih? Musisi Batak gitu. Jadi gini. Kemarin itu kan waktu SMA kan aku kan sempat juga nih melamar tentara kan. Oke. Kalah gitu kan. Ya kelihatan sih. Melamar tentara kalah gitu. Kelihatan sih katanya. Mana diperjelas tuh. Jadi ya itu. Kalah melamar tentara 4 kali kan. Oke. 4 kali ya? 4 kali. Dari Akmil. Terus suatu saat aku kan mikir gini. Dulu kan masih marak-maraknya Indonesian Idol kan. Jadi aku lihat di TV. Aku kan sadar orangnya ini juga agak insecure juga kan. Oke. Jadi lihat TV, lihat Indonesia, suara mereka kan bagus-bagus kan. Ditolak gitu kan. Mereka suaranya bagus aja pada ditolak juri nih kan gitu kan. Terus aku mikir gini, aku dengerin lagu Batak. Lagu Batak kan semua kan teriak-teriak nih. Iya. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan kalau enggak mengandung kan gitu atau trio gitu kan. Iya. Dulu tuh tahun 2014 lagu Batak itu belum ada yang namanya genre yang dia nyanyinya kayak agak slow gitu. Slow tapi warna musiknya juga kayak ke Korea-Koreaan. Pokoknya musik modern lah gitu. Modern kan. ya. Belum ada gitu. Yang ala-ala pop lah ya. Maksudnya kan rock gitu. Kalau Bang Vicky Chaniporo memang rock kan. Iya benar. Rock. Terus dia menggabungkan musik tradisional ke musik modern gitu kan. Tapi kan
itu kan dia punya pasar sendiri nih, ya kan, punya color sendiri, punya warna sendiri musiknya, memang rock gitu kan, atau musik modern di combine ke musik tradisional gitu. Jadi aku mau yang lain gitu kan, kalau Batak kan trio-trio melengking-melengking gitu. Apa lagu bikinnya? Terus aku bikin lagu lah, coba, judulnya Sian Bulan Ape. Itu di 2014. 2014. Aku bikin lagu itu masih refnya, na 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 gitu kan. Oh iya. Ya udah, terus aku bikin liriknya lah, ini masih pakai gitar. Terus aku upload lah ke Facebook. Dulu YouTube udah ada, tapi masih belum semarak sekarang. Iya, benar. Masih Twitter lebih naik semua kan, Facebook, Twitter yang dua ini nih, platform digital anak muda sosmed untuk ini kan. Aku upload lah ke Facebook. Tahu nggak berapa tayangannya? Facebook loh. Facebook 1 juta. 1 juta tayangan Sian Bulan Ape ini. Terus tiba-tiba lah kayak ini juga, kayak viral lah lagu ini kan di Sumatera Utara. Di Indomaret pun diputarin. Bahkan si Bobby juga ngaku masih SMP katanya. Nah itu kan. Oh, itu masih Gitar masih aja, gitar doang, masih ya? gitar doang. Aku pakai handphone ku ingat lagi aku tuh. Apa sih handphone? Advan. Advan Advan tuh. Iya. Warung sana gitu kan, gitu. Masih tengil apalah itu. Oke. Upload ke Facebook, viral nih lagu ini. Itulah. Jadi setelah viral terus banyak lah DM chatting masuk ke Facebookku kan. Kami beli lagunya 30 juta, kami beli lagunya 20 juta, kami beli lagunya 40 juta gitu kan. Tapi atas nama mereka. Jadi lagu ini jadi ciptaan mereka gitu. Biar putus lah gitu ya. Terus aku sampai mikir, loh mereka kok sampai berani beli lagu ini 30 juta, 40 juta gitu kan. Tapi aku kan nggak tahu nih cara rekaman itu gimana. Dulu rekaman kan memang harus ke Jakarta kan gitu kan. Ya kan? Dulu anak sekarang kan gampang. Ada home studio udah ada kan, ada uang 5 juta aja udah jadi artis kan gitu. Dulu kan memang harus ada album kan, dan bikin album itu biayanya ratusan juta kan gitu Bang. Jadi udah itu aku telepon lah teman, aku punya teman di Jakarta ini, dia seorang artis Batak juga. Bro, aku mau rekaman, caranya gimana, biayanya berapa? Lah yakin mau rekaman ya? Yakin. Emang lagumu ada berapa? Baru 1. Lah, udah ciptain aja 9 lagu lagi, biar pas 1 album. Kalau kita nggak bisa ngeluarin 1 album itu minimal 10, 12 atau 10 lagu deh gitu. Ya udah deh, ya, aku sembari ngumpulin biaya untuk biaya album. Aku kan produser sendiri nih. Aku nggak mau diproduserin, nanti di otakku langsung bisnis. Kalau mereka yang produserin, ini barang meledak, uangnya sama mereka semua gitu kan. Kalau aku yang produserin, ini barang udah jelas ada harapan mau meledak, kan udah so kan udah 50% kan. Pakai gitar doang, udah viral. Apalagi dikompos pakai musik, baru terus dikasih video klip pasti naik nih barang gitu kan. Ya udah, sekian juta katanya. Oke. Jadi aku sembari ngumpulin duit, kan 9 lagu lagi kurang lagu nih. Jadi aku belajar ciptain lagu. Nah gitu. Bikinlah jadilah rekaman tahun 2014. Keluarlah lagu ini. Judulnya Sian Bulan Ape. Nama albumnya aku bikin, kalau dulu kan harus ada nama album tuh. Iya. Oh itu masih zaman kaset ya? Masih zaman kaset harus ya? ada di covernya itu harus ada nama albumnya. Contohnya kayak albumku, album Haholongan. Oh iya. Itu album pertamaku, album Haholongan, sama kayak kayak D19. Dewa 19, nama albumnya Bintang 5 gitu kan. Berarti itu nama albumnya diambil dari judul lagu, salah satu dari judul lagu? Oh enggak ya? Ini sih kayak filosofis, kesimpulan dari keseluruhan lagu ini gitu. Iya, Filosofi lagu gitu. Dan puji Tuhan lagu itu meledak dan kasetnya bisa sampai 200.000 keping, dan itu di YouTube. Kan kami rekam kan 2014. Diuploadnya baru tahun 2016 karena 2 tahun kami jual kaset dulu. Karena YouTube belum marak-marak banget kan. 2016 diupload, puji Tuhan sampai sekarang 10 juta viewers lah. Dulu ngambil 1 juta viewers itu payah loh. Susah. Kalau penonton kita dapat 1 juta viewers, itu udah keren banget tuh. Iya sih. Karena susah. Dulu orang nggak terlalu ngeh sama platform digital yang namanya YouTube. Apalagi kan sekarang kan views dari itu kan bisa dibantu dari promosi di TikTok kan. Iya. Oke, gitulah awal Berarti masuk ke industri musik Batak. lagu Sian Bulan ya pertama Bang. Iya, Sian Bulan Ape. Dan itu yang membuat nama seorang Jin Manurung Manurung diakui di industri musik Batak, puji Tuhan. Batak ya. Ya pada tegang ini. Makan. Apalagi? Terus apa lagi Bang? Oke nih Bang. Mungkin Ntar minum dulu ya Bang ya. boleh minum dulu ya?
Jadi bisa dibilang industri musik Batak itu ya puji Tuhan, apalagi untuk sekarang ini ya, musik Batak itu atau lagu-lagu Batak itu pasarnya udah kayak nasional. Dan kita harus bangga punya apa namanya, kemanapun kita pergi harus bangga nyanyikan lagu-lagu Batak. Karena lagu Timur, lagu Batak, lagu Jawa, lagu Minang. Pokoknya yang untuk aku sarankan ini ya buat anak-anak muda juga kan, yang selalu memaksakan diri harus Indonesian Idol, harus masuk ke nasional gitu kan, harus jadi penyanyi nasional. Nggak juga. Kita juga bisa terkenal dengan cara kita sendiri, bahkan bawain lagu bahkan lagu Batak aja dia udah dikumandangkan di TV-TV nasional kan, bahkan di acara-acara nasional lagu Batak aja. Siapa sih nggak tahu lagu Batak lagi, dan di mana lagi sih orang Batak yang nggak ada gitu, bahkan ke pelosok dunia ini pun ada orang Batak gitu loh. Jadi kalau untuk anak-anak muda, khususnya kayak generasi kita lah ya, anak milenial, jangan terlalu memaksakan diri harus penyanyi nasional. Enggak, buktinya aku termasuk bilang puji Tuhan berhasil. Berhasil dan secara income atau secara finansial atau secara keuangan ya. Dalam notabene artis Batak, ya puji Tuhan, oke, enak, lumayan. Ya masih diterima lah ya, masih diterima lah ya. Lumayan enak. Gitu loh. Berarti abang dari album itu 10 lagu ciptaan abang semua tuh bang? Iya, ciptaan aku semua. Oke, berarti abang bisa dibilang abang penyanyi juga, Iya. Pencipta juga, Produsernya juga. Terus abang nih bang. Maruk. Tapi untuk di saat ini, abang tuh lebih sering dikenal sebagai pencipta atau penyanyi bang? Keduanya sih, kalau untuk Keduanya sekarang. bang, ya? Keduanya. Karena ya orang taunya Jen Manurung itu songwriter sama penyanyi juga, keduanya. Karena sering kan, nah, contohnya kalau di YouTube kan, makanya sengaja kita selalu sematkan tuh opening lagunya kan, contohnya Jen Manurung, judul lagunya ini. Penciptanya kan di bawah langsung ada. Itu supaya men-trigger secara tidak langsung kita menghadap masyarakat bahwasanya Jen Manurung itu penyanyi, tapi juga pencipta lagu gitu. Nah, terus biasanya bang, lagu ciptaan abang itu biasanya tuh diambil dari kisah nyata. Bagus nih, pertanyaan bagus. Atau ya mungkin ya udah tiba-tiba muncul gitu ya. Imajinasi abang aja. Imajinasi gitu. ya. Kalau aku sih bikin lagu biasanya ya, kalau bisa bikin lagu tuh ada yang dari kisahku pribadi. Contohnya di lagu yang mana? Jadi gini, semalam kan aku kan daftarin lagu-laguku kan ke publisher sama ke agregator kan. Jadi kurang lebih 87 lagu aku ciptain lagu. Udah 87. Iya. Ternyata yang 8 dari 87 lagu ini yang benar-benar kisahku itu saya ingat aku baru satu. Itu judulnya Napina Boratnya Poguson. Ya, Napina Boratnya Poguson. Artinya bang, bang. Napina Boratnya Poguson itu artinya diberangkatkan oleh gimana ya, kayak ini ya. Dia merantau karena kehidupannya di kampung itu. Karena keadaan lah ya. Apa? Napina Boratnya Poguson. Artikulasi lagu ini atau intisari dari lagu ini kayak gini. Dia berangkat merantau, seorang anak yang merantau meninggalkan kampung halaman karena di kampungnya ini udah terlalu pahit kehidupan. Jadi dia pengen merantau untuk mengubah kehidupannya, mengubah nasibnya. Gitu. Jadi gitu, makanya aku bilang lagu Batak itu pesannya itu banyak artinya. Gak selamanya tentang lagu-lagu percintaan aja. Iya, benar sih. Dan menurutku lagu Batak itu sangat kompleks artikulasinya. Kenapa aku bilang? Di lagu Batak itu lagu cinta ada, ya kan? Lagu buat seorang ibu ada. Iya, benar. Ya kan? Lagu buat seorang ayah ada. Lagu buat anak ada. Anak yang paling gede juga ada. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan ya kan? Udah 7 nih artikulasinya kan? Benar ya? Lagu buat sikap seorang anak ke orang tua juga ada. Ya kan? Lagu buat sikap orang tua ke anak ada juga. Iya. Lagu tentang kehidupan, pahitnya kehidupan atau merantau ada juga gitu kan. Jadi sangat kompleks. Sementara kalau lagu-lagu yang nasional yang kita ketahui, yang kita dengar ya padahal percintaan. Kebanyakan ya. Kebanyakan ya kan. Kalau enggak, kalau zaman sekarang ini anak indie. Overthinking sama masa depan gitu kan. Iya benar. Baru kalau enggak tentang seorang ibu ayah itu pun ya biasa aja. Tapi tidak sedetail lagu Batak gitu loh. Banyak artikulasinya gitu loh. Contohnya kayak lagu lah Napina Boratnya Poguson kan. Ini menceritakan seorang anak perantau yang merantau keluar
dari kampungnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, supaya mengubah nasibnya. Karena dia sadar di kampung itu udah nggak ada lagi kehidupan, terlalu pahit kehidupan di kampungnya. Jadi harus factor di luar gitu. Gitulah kira-kira. Oke guys, jangan lupa Lagu lagu Napina Burhatni dari Bang Jen Manurung ya. Jen Manurung, itu ya. baru tayang tahun ini ya Bang ya? Udah lah, 2021. 2021 ya? Nah, jadi baik tadi ke pertanyaanmu kan. Jadi dari 87 lagu itu 87 lagu. Iya, Tiba-tiba 87 lagu. Iya, Oke. dari 87 Udah lagu. banyak lah Bang lagu. Iya. Ceritain oke. 87 lagu itu yang benar-benar lagu kisahku pribadi ya itu, cuman itu doang. Yang lainnya itu ada yang dengar cerita dari teman, dari kawan, bahkan orang yang nggak dikenal dari sosmed gitu. Tapi kalau dari kisahku pribadi ya itu lagu Napina Burhatni Poguson itu, gitu. Nah, dari yang berapa tadi? 87 Bang ya? 87 lagu, totalnya Yang paling- 87 lagu. 87? Ya. Yang paling abang suka lah dari 87 ini? Yang Pasti paling aku adalah, suka dari iya, 87 lagu. 1-2 gitu. Ini lucu juga nih. Oke. Lucu juga. Oke. Jadi aku ada lagu kan 87 lagu nih. Iya. Iya. Yang lainnya kan si Bobby juga tahu kan, karena si Arthur kan baru ini kan, Iya. baru ngeh kan. Aku lagu Batak kan baru ngeh kan. baru denger aku. Jadi kalau ditanya Bob, aku paling suka sama laguku yang mana dari 87 lagu ini? Iya. Mungkin kamu mikirnya, masyarakat juga mikirnya pasti lagu Merdu Dalan. Yang viral-viral itu ya? Yang viral-viral Iya, iya. enggak. Bahkan Napina Burhatni Poguson aku enggak suka. Aku gimana suka sama tuh? laguku yang Galau Au itu. Oh iya. Suga di mau foto itu. Justru lagu itu nggak terlalu terkenal. Nanti si Arthur juga bisa dengar lagu itu. Oke. Iya, iya. Lagunya bagus. Apa judulnya Bang? Galau Au. Galau Au. Aku Galau Au. ya, Aku galau. Galau. Ya, aku galau gitu. Lagu yang paling aku suka itu dari segi lirik, nada, Nada. warna musiknya gitu. Jadi aku paling suka laguku itu. Makanya setiap show aku selalu bawain lagu itu. Pasti dibawa ya? Iya. Bodo amat penonton mau ngantuk atau enggak, bodo amat, tapi yang jelas aku suka lagu ini. Tapi ada hal apa gak? Maksudnya ada hal spesifik yang abang bikin suka sama lagu? Maksudnya kan lagu galau, oke galau. Mungkin lagu abang kan banyak lagu galau kan. Maksudnya Iya. ini kan lagu galau juga nih. Nih. Iya. Notasinya, Tur. Notasi ya. Notasinya karena gini, kalau orang Batak, kalau di lagu industri musik Batak kan, biasanya kan lagunya kan chordnya kan gitu-gitu aja. Oh iya. Karena kalau kita pengen jualan, chordnya harus easy listening, nggak boleh yang aneh-aneh. Oh. Iya. Tapi lagu ini, aku kan sebagai penggemar Queen kan, Queen itu kan terkenal sama lagunya yang chordnya yang aneh-aneh Oh iya gitu. benar. Jadi chord lagu ini, lagu galau ini termasuk menunjukkan sebuah idealis dari pikiranku, kayak bentuk manifestasi dari pikiranku. Jadi lagu galau ini chordnya agak aneh. Kalau nanti si Bobby juga dengar, mungkin si Bobby nggak bisa gitarin itu. Kalau rapnya bisa lah dia yang gitarinnya. Iya. Tapi kalau dari awal itu agak ruwet ininya perpindahan chordnya. Progresi chordnya ya. Progresi chordnya Iya. kan. Itu yang bikin aku lagu ini suka. Terus liriknya juga nadanya gitu itu. Galau Au. Iya. Galau ya. Jangan lupa dengarkan Galau Au. Iya, karena dulu waktu bikin lagu ini, aku udah bodo amat, udah nggak memikirkan lagu ini harus Jualan terkenal, ya? enggak. Yang penting Pokoknya idealis. Ini lagu ini bentuk idealisnya Jen Manurung gitu loh. Bahwasanya aku juga bisa bikin lagu sebagai penggemar band ini, band Queen. Aku juga bisa bikin lagu kayak gini gitu. Intinya itu Judulnya buat Galau Au. memuaskan diri Iya, lah iya Bang, diri ya. kita kan. Iya benar. Karena selama ini udah terlalu ini kan mengikuti pasar kan. Ya. Iya. Makanya aku bilang lagu dari 87 lagu yang aku ciptain, kalau ditanya orang, mungkin mereka mikirnya pasti lagu yang viral-viral itu kan. Justru enggak, justru ada lagu yang berjudul Galau inilah yang paling aku suka dari antara semua lagu gitu. Karena progresi chordnya, liriknya, bentuk kayak idealisme untuk bermusik gitu. Oke Bang. Kalian harus dengarkan, mana nih kamera? Ini Bang, Nah, ini. Kalian harus dengarkan judul lagu Galau. Oke. Nah Bang, mungkin bisa lah kita bilang abang ini udah lama nih karena abang berjalan di dunia musisi, Iya, iya. khususnya musisi Batak ini kan ya, Bang. iya. Ya bisa kita bilang lah abang juga namanya sudah Dikenal ya, Udah dikenal ya, khususnya Bang. masyarakat Nah, Batak ya. terus- Ya, puji Tuhan. maksudnya kan impian apa nih Bang yang menurut abang tuh abang rasa udah Ya udah tercapai nih, Tercapai, Bang. iya. Sama yang
Abang rasa belum? Belum ya. Nah. Mau. Kalau yang udah kucapai sih, yang pertama nama lah ya, dikenal masyarakat Oke, ya. nama. Karena membuat kita dikenal masyarakat dalam hal positif itu kan nggak gampang, apalagi dalam hal berkarya kan. Iya. Itu udah tercapai. Terus secara income juga atau secara ekonomi juga puji Tuhan ya, dari karya itu puji Tuhan lah. Cukup gitulah, cukup. Oh, oke. Jadi yang belum kucapai, aku pengen ini suatu saat, aku kan kurang lebih kan udah 10 tahun nih berkarya kan. Oke, benar. Pengen bikin konser tunggalnya Jin Manurung tapi bentuknya itu kayak orkestra gitu. Oh. So, pastinya titiknya ada 2 lah, 3. Aku itu rencana aku masih ya. Satu di Medan, so pastinya kan di kota Medannya. Satu lagi di Jakarta ini. Satu lagi di kota Batam, tapi bentuknya orkestra. Orkestra ya bang ya. Orkestra gitu, betul-betul mewah gitu loh. Gitu. Yang di sana itu cuman ada Jin Manurung gitu loh. Atau artis yang pernah bawain lagunya Jin Manurung gitu. Kayak si Bobby kan, satu saat bawain laguku gitu. Nah, dia ikut di acara ini gitu. Untuk memeriahkan contohnya kayak 12 tahun atau 15 tahun Jin Manurung berkarya. Oh iya. Itulah angan-anganku. Oh, berarti impian Nanti abang. kalian beli tiketnya ya. Oke. Jadi Pak guys beli tiket. Kita tunggu lah ya. Oke. Konser Jin Manurung. Amin. Tapi rencana abang tahun berapa tuh bang? Kalau targetku itu ya tahun depan sih, Target. di bulan Tahun 6. depan Ya, Tahun targetku depan, bulan depan harus disegerakan. Kenapa harus di bulan 6 bang? Gimana ya? Karena genapnya aku berkarya itu di bulan 6, tanggal 24. Tanggal 24 bulan 6. Berarti- 2014 di situ aku berkarya. Take vokal pertama itu tanggal 24 bulan 6 2014. Itu makanya aku pengen bikin tato. 10 tahun. Sebenarnya Kau masih ingat kamu? Kau rekaman. Dia masih SMA, kata SMP katanya. SMP Mas SMP. Waduh, merasa tua aku, cowok. Jangan senyum lu dong, friend. Aku udah tua bang, friend. Sama kita. Nah Ya. bang, terus bang, untuk saat ini nih bang, Apa tuh? abang sebagai penyanyi dan pencipta ini, Ya. abang jadikan sebagai pekerjaan utama atau hanya sekedar hobi atau bagaimana, Bang? Hobi yang menghasilkan aja sih. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Tapi kayaknya income udah melebihi gaji. Itu di luar apa lagi tanya ya? Oke bang ya. Iya benar juga ya. Nah terus bang, Hobi yang menghasilkan. menurut abang nih bang, musik Batak sekarang itu ada potensi gak bang untuk diterima di musik nasional? Ada lah, ada. Kenapa tuh bang? Ada. Kenapa tuh makan kentang? Ada. Gini loh, kita bikin ininya ya, kita bikin kayak sebuah simulasinya ya. Kita Simulasi. baca ini pasarnya gini. Penduduk Batak itu, Batak kan ada 5 nih. Batak itu ada 5 tuh. Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Angkola, sama Batak Mandeli. Iya, 5 Mandeli. nih. Jadi yang 5 ini tuh penduduknya itu jumlahnya cuma 2 juta penduduk. Cuma 2 juta penduduk. Dari yang 2 lima juta. ini ya? Iya, sensus itu 2 juta. Cuman 2 juta jiwa, udah. Sementara lagu Batak kalau diupload di YouTube bisa sampai 30 juta, 20 juta. Kayak laguku pribadi Napi Naborotnya Pogoson ya. Dari semua platform digital itu, mulai dari kan platform musik kan ada 24. Kami kan selalu total tuh Bang, mulai dari Facebook apa segala macam. Facebook Pro kan menghasilkan juga, TikTok gitu kan, YouTube apa. Itu 72 juta viewers. Dari semua platform digital. Punya dia kemarin itu pernah kami hitung, punya dia ini 33 jutaan viewers. Punya si Bobby. Apa tuh? Bunga Narara. Dari dihitung semuanya dari Spotify ya, semuanya ya 24 platform musik ya. Contohnya kayak si Bobby loh. 33 juta. Atau jangan itu deh, YouTube. Oke itu. YouTube mau berapa? Viewersnya? 8 juta. 8 juta. 8 juta ya. Sementara penduduk di Batak cuma ya, 2 juta. 2 juta ya. Artinya 6 juta ini siapa? Oh iya juga ya. Atau mungkin ada yang nonton 2 kali atau Enggak, di luar Batak juga bisa. Iya, juga tetapi sih, hitungannya Bang. satu. Benar-benar. Tetap Iya. hitungan satu akun. Yang kedua gini, lagu Batak itu kenapa aku bilang punya kesempatan untuk dikenal di nasional? Karena kita udah bisa lihat siapa sih sekarang ini yang nggak tahu atau nggak suka lagu Batak? Udah pada tahu kan? Siapa sih nggak tahu lagu Merdu Olong? Iya, Merdu. Walaupun itu bukan lagu gue, tapi aku cukup bangga menyanyikan itu di mana-mana. Siapa sih nggak tahu lagu Cianju Maau? Oh iya. Siapa sih nggak tahu lagu Puluk Roham? Bahkan di Indonesian Idol aja udah dinyanyikan dibawain lagu ya? Batak. Iya. Dengan kedatangan abang kita juga, Bang Judika juga seorang
penyanyi Batak ya kan, yang berdarah Batak duduk di kancah musik nasional kan. Dia kan sering juga ini nyanyi lagu Batak. Itu pengaruhnya sangat besar loh ke lagu-lagu Batak gitu loh. Bahkan kayak pemenang Indonesian Idol kan banyak orang Batak, contohnya kayak Liodra, Roni Parulian yang sekarang lagi naik. Dia kan sering bawain lagu-lagu Batak, dan itu termasuk salah satu cara untuk menaikkan lagu Batak, dan lagu Batak punya kesempatan untuk di lagu nasional. Artinya gini, bukan cuma lagu Batak aja, lagu daerah. Lagu daerah punya kesempatan untuk di lagu nasional, dari lokal ke nasional gitu loh kan. Sama kayak lagu Tabola Bali dinyanyikan di lagu di istana kan. Cuma tadi lagu daerah, berapa lagu Batak enggak gitu kan. Bisa aja, dan punya kesempatan menurutku 100% lagu Batak punya kesempatan untuk di industri musik nasional. Maksudnya secara pasarnya ya gitu. Suatu saat aku yakin orang seluruh masyarakat Indonesia yang 280 juta penduduk ini bakalan suka sama lagu Batak. Tergantung kitanya lagi Bob, sebagai musisi muda menyuguhkan atau membuat sebuah warna musik itu supaya masyarakat suka. Iya. Itu menjadi belajar jadi strategi lah ya buat kayak challenge buat kita sebagai anak muda yang otaknya masih optimal, masih segar berpikir kan. Kalau yang legend-legend itu kan udahlah gitu kan, mereka taunya ya udah sampai situ karena masanya udah habis kan. Nah, kita yang muda-muda ini gimana caranya supaya warna musik Batak itu nggak gitu-gitu aja gitu. Kayak lagu Melabungan Arara kan keren tuh, musik EDM ya kan. Kalau orang Batak, kalau yang orang-orang tua jadi juga suka tuh. Iya pasti. Nadon. Tapi anak muda sekarang suka itu gitu. Warna-warna musik gitu iya. Ada lagi? Ada 100. Udah kepuji tuh. Kayak tadi ada, udah dipakai. Sabaran kan ya Bang ini minta 100 ya. Ayo. Jadi kita lanjut Bang ya. Mungkin untuk sekarang untuk kehidupan dan inspirasi Bang ya. Pasti adalah sosok yang menjadi inspirasi Abang dalam dunia musik. Itu juga sosok ya kan? Sosok inspirasi gitu. Jadi gini, kami kan 8 bersaudara. Ya kan? Iya, 3 laki-laki, 3 cewek, 5 laki-laki. Abang anak ke? Aku anak ke-7. Anak ke-7? Jadi kebetulan bapakku itu menurutku seorang penyanyi yang bagus. Ya kan? Cuman dulu dia tidak punya wadah untuk menyalurkan bakatnya. Karena dari kampung kan, daerah Samosir kan, pelosok kan. Dia gak tahu cara rekaman itu gimana. Tapi bapakku ini suaranya bagus. Suaranya bagus banget. Jadi pokoknya dia punya darah seniman lah. Gitu kan. Punya talenta seniman lah. Main gitar bagus. Nyanyi juga bagus. Jadi dari antara kami 8 saudara ini yang memiliki darah seniman ini aku. Cuman abang? Iya, cuman aku. Abang-abangku itu rata-rata ya jadi pengusaha gitu kan. Jadi pengusaha semua gitu. Jadi yang mewarisi bakat ini, talenta ini, ya aku yang dari bapakku, aku yang mau mewarisinya. Jadi menurutku sosok inspirasi yang bapakku kan meninggal, aku kan kalau sama mama kan aku nggak punya memori nih, karena aku dari kecil udah ditinggalkan, karena mama meninggal kan. Kalau bapak kan meninggalnya kan masih tahun 2016 kemarin. Jadi masih kunikmati kasih sayang seorang bapak itu. Bahkan kami masih sering sharing masalah lagu gitu. Jadi menurutku, bagiku itu inspirasi yang paling utama itu ya bapakku untuk bikin lagu segala macam gitu. Bahkan lagu kesayangan dia masa hidupnya aku bawain lagi, aku aransemen ulang lagi di YouTube, dan puji Tuhan terkenal itu lagu Suruhnya Reki, Bob. Oh iya. Oh, udang tarandu kona. Nah gitu. Nah itu lagu bapakku. Bapakku yang memperkenalkan itu dari kecil. Nah, jadi bapakku sering nyanyikan lagu itu pakai gitar dulu. Lagu kesukaan juga ya? Lagu kesukaan bapakku ini, lagu yang Suruhnya Riki ini. Jadi aransemen lagi. Dan puji Tuhan meledak kan? Meledak ya. Ya, dan anak muda sekarang ini tahu lagu Suruhnya Riki setelah Jen Manurung bawain kan. Karena lagu itu direkam kan tahun 86 sama Trio Maduma. Iya itu. Jadi yang paling menginspirasi itu seseorang yang paling menginspirasi dalam hidup bermusik itu bapakku. Bahkan ketika aku bikin lagu, kalau mentok nih Bang, gitu, aku sering ingat dia, kayak ngomong sama dia, mau gimana nih bos gitu kan, kok nggak ada inspirasi nih, gimana, kau kan dekat sama Tuhan, ngomong kayak apa, kayak lewat mimpi gitu. Jadi inspirasi itu bikin lagu itu bapakku gitu. Terus kayak lagu Napina Porotnya Pugus ini, aku ingat wajah semua sama perjalanan kehidupanku, puji Tuhan terkenal lagu itu gitu. Jadi
Gak sedih juga. Iya. Inspirasiku bikin lagu itu bapak. Tetap seorang ayah ya. Seorang ayah. Tadi baru loh kita mau nanya ini tuh kan. Kalau lagi stuck apa? Kalau lagi stuck nih bikin apa? Bikin lagu kan. Tapi kalau untuk bikin lagu percintaan aku gampang aja. Gampang aja, nggak perlu inspirasi. Yang gini, Tur. Jadi kalau kami di Batak ini bikin lagu paling susah itu tentang kehidupan ya, Bob. Iya. Kalau lagu percintaan gampang, cuy. Contohnya nih, kau cerita sama aku kan, Bang aku gini berantem sama pacarku, contohnya gitu. Iya. Kami gampang aja bikinnya, ya udah. Nah, jadi nih, tapi kalau lagu tentang kehidupan, kata-katanya itu aja ya. iya, tapi itu tentang kehidupan kayak lagu dia, Meradio Satokin, gitu kan. Contohnya kayak lagu ke Anak Parjala, Asurunia Riki atau Anak Pinabur. Itu susah loh. Susah, nadanya, liriknya ya, pasti liriknya patak potok gitu kan, kayak lagu dia lah. Lo wasti kimi mangalapati holsomi, pature masure akana usege. Itu lirik bang. Pature mamana. Pature mamana akana usege. Kalau di bala apa? Itu kan. Itu bikin nada dan bikin lirik itu jujur aja ya. Kalau untuk tahun ini yang ku dengar ya, ini kan bulan berapa? Bulan 8 ya. Untuk lirik paling bagus itu yang ku dengar lagu dia ini lah, Meradio Satokin itu. Bob? Serius, itu mahal loh liriknya. Serius. Mahal loh liriknya. Aku bukan muji ya. Aku aja waktu dengar lagu Meradio Satokin, kan tahu Bob, aku itu punya TikTok, punya sosmed bang, gak pernah aku mau ngepost lagu orang ya, iya. Gak pernah, karena itu enak kali kau gitu kan. Jelas kalau aku yang naikin bikin VT, setidaknya 100.000 atau 100.000 penonton gak kemana nih naikin. Iya. Masih ada jiwa ini kan, masih egois kan. Cuman kali itu aku melemah. Ini harus ku posting lagu ini. Bahwasanya lagu ini bagus gitu. Makanya kan langsung naik kan? Iya naik. Iya. Puji Tuhan. Jadi bang untuk tahun ini karya Batak yang paling hebat itu menurutku karya dia. Karena aku pernah aku ceritakan bang, aku setiap sore itu dengerin lagu dia tuh loh, Meradio Satokin. Karena dengar lagu itu kayak ini, Tur, kayak tenang aja jiwaku, bahwasanya hari esok masih ada gitu loh. Itu kan lagu kan menceritakan gini, berhentilah sejenak, nggak semuanya harus clear hari ini gitu. Jadi besok juga bisa kok gitu. Iya. Jadi kayak aku pernah dapat kata-kata ini, nggak tahu lah ya, udah ada quotes atau enggak, cuman ini otakku mikir sendiri gini bang, setelah dengar lagu si Bobby gini, kalau hari ini udah sempurna, terus apa gunanya hari besok? Iya kan? Di otakku gitu mikirnya, ini nggak tahu lah ya, ini bukan quotes ya, tapi otakku yang nyiptain, nggak tahu, udah ada di Google belum tuh quotes ini. Oke, jangan lupa gitu. di quotesin kalau hari ini udah sempurna, terus gunanya hari besok apa? Hari esok itu gunanya apa? Ya kan? Kan hari ini kan udah sempurna nih. Iya. Terus gunanya hari esok itu apa lagi? Kira-kira gitu. Kira-kira gitulah. Jadi menurutku karya terbaik untuk tahun ini mungkin karyanya si Bob itu. Tapi sabar aja Bob, suatu saat percaya sama aku, lagu itu bakalan naik. Sekarang ini kan masih dikenal secara sosmed, TikTok aja kan. Di YouTube kan belum mendongkrak kan. Tapi percayalah lagu itu bakalan naik. Dan lagu itu bakalan jadi lagu sepanjang masa. Aku percaya lagu itu. Karena arti lagu itu dalam, Tur. Dalam tuh. Aku tiap sore dengar lagu itu. Meradio Satokin itu. Berhentilah sejenak tuh. Itu. Tepuk tangan dulu buat Mas Bob. Keren. Apa lagi? Jadi makin sedih ya, padahal target kita cuma setengah jam ya. Makin seru, apa lagi? Enggak apa-apa, makin panjang durasinya kan makin banyak uangnya. Oh belum, sebelum lanjut. Nah apa tuh? Ya, tadi kan kita bilang ada challenge. Challenge apa nih? Challenge. Apa tuh? Boleh. boleh. Challenge apa sih? Dan apa tuh? Jadi yang tadi kita udah bilang, abang jawab jujur. Ya. Penyanyi yang kesuka ya, tadi yang gak suka. Oh, yang kesuka ya. Iya. Tapi coba jujur bang ya, yang kesuka. Tapi yang abang suka apa ya, Batak ya? Masih Batak lah ya, masih Batak. Suka ya? Iya, untuk penyanyi abang suka sama lagu yang abang suka di luar lagu abang lah sekarang. Di luar lagu ya. Oke. Boleh siapa? Oh, penyanyi yang kusuka. Ini ada dua versi, penyanyi yang dulu sama yang sekarang. Jadi kalau aku penyanyi yang dulu,
masa legend aku suka yang namanya Lamtama Trio. Lama ya. Aku paling sukanya nih Amang Boru Nixon Simanjunta. Iya, salah satu itu. Satu-satunya artis Batak yang kuajak foto itu cuman Lamtama Trio, Nixon Simanjunta itu doang. Yang lainnya nggak pernah kuajak foto karena aku ngefans sama dia kan. Tarikan vokalnya, karyanya sama sih nggak tahu karya Lamtama Trio gitu. Dari Suaranya gitu. Kalau untuk penyanyi sekarang, jujur aku ada 2. Siapa tuh? Aku suka Roni Sihite sama dia satu. Kecil aku ya. Jadi gini bukan. Aku bukan karena di depannya. Iya. Bahkan sama orang-orang terdekatku juga. Kalau kalian tahu circle terdekatku juga, aku suka anak ini bilang gitu. Jadi aku tahu dia ini bukan karena lagu Bunga Narara, bukan. Karena dia pernah bawain lagu Ku Galau itu. Iya. Aku tahu di situ. Siapa sih anak ini gitu kan? Suaranya bagus, lembut gitu. Bahkan suara dia di rekaman sama aslinya nyanyi di depanku gitu, bagusan aslinya. Aku dengar. Kapan tuh Bang lihat Bobby nyanyi lagu itu Bang? Apa? Kapan Abang lihat? Tahun lalu ya Bob ya? Tahun lalu. Sebelum Tahun masih jauh Bunga Narara, belum terkenal dia. Iya. Udah di CMD tapi Bobby? Udah. Dia udah mulai kerja di CMD. Tapi bawain lagu itu siapa yang bawain lagu ini? Karena dari semua orang yang cover lagu Galau itu, dia paling enak bawainnya gitu loh. Itu aku suka Roni Sihite itu pencipta lagu Purworejo sama dia. Kalau untuk cowok ya, itu kalangan cowok ya. Kalau jadul kan Nixon Simanjunta tadi, Lamtama Trio. Kalau untuk generasi milenial sekarang aku suka si Roni sama dia. Itu. Baru kalau untuk cewek aku suka ini si Flora Hasugian sama Tari Hutasoid. Lestari. Lestari Hutasoid. Itu dia. Oh iya, pernah masuk CMD kan? Pernah. Itu aku suka cewek. Flora juga pernah. Kalau lagu yang aku suka kan, tadi kan itu kan penyanyi kan. Kalau lagu yang aku suka itu dulu ada satu dari Lamtama Trio juga. Oh, oke. Dari Lamtama Trio juga. Apa tuh judulnya tuh? Bukan dari Lamtamanya, Deng. Bukan. Ininya. Jadi Lamtama Trio kan, personilnya kan Nixon Simanjunta, Joshua Hadi Supraman Rumah PA, baru Bobby Sirait. Nah, jadi si Nixon Simanjunta ini yang suara satunya ini punya single, judulnya apa sih? Lagunya kayak gini. Malunai oasian bersandiwara, songon pidung naona sambil lariba. Gitu lagunya. Pokoknya apa sih judulnya? Songon pidung naona sambil gitu lah judulnya, atau bersandiwara kayaknya gitu, lagu barat. Bersandiwara mungkin ya. Iya. Itu untuk dulu ya. Dulu ya. Satu kan. Baru aku suka satu lagi lagu ini. Lagunya tenang Bob, nanti aku bilang juga Maradi satu lagi. Kalau Maradi Satokin udah pastilah. Itu udah pastilah, itu termasuk song terbaik itu. Ada satu lagi. Ini kan di luar laguku kan? Iya. Ada satu lagi judulnya ini dari Marsada Band. Apa sih judulnya itu Bob? Di Iwo Torope Ujuna Rapita di hutan. Itulah pokoknya. Di Bulatula. Gebes Sapongol ya? Gebes Sapongol itu. Sapongol itu ya. Siena menek dope. Itulah Bang, itu udah diatur. Nanti makin pusing kau tur. Ayo lanjut. Pokoknya itulah. Bang, kamu Radio Satokin ya dicatat ya. Radio Satokin pasti deh ya. Bang, ini di luar skrip nih Bang. Aku mau nanya. Iya. Misalnya Abang suka sama cewek. lagu apa gitu? Mau kira cewek. Bukan Bang, ini saya Bang. Gimana sih? Udah malah tunggu dikat Bang. Misalnya aku suka sama lagu apa nih? Lagu A, misalnya lagu A, judulnya apa gitu. Yang Abang suka itu penciptanya atau artisnya Bang? Penciptanya sih, kalau aku. Lebih ke penciptanya? Iya, contohnya ada sebuah lagu. Nih, ya kan? Tapi nggak bisa dibilang juga, kadang ya karena penyanyinya juga lagu ini sebagus ini. Nggak bisa sih. Harus ini sih, harus adil sih. Oh iya sih ya, benar ya. Karena contohnya kayak si Bobby lah. Belum tentu aku bagus bawain lagu Maradi Satokin dibandingkan dia. Oh. Kadang ada juga lagu itu cocoknya dibawakan ini. Iya. Contohnya nih, kayak lagu Maradi Satokin. Mungkin kalau aku yang bawain pasti nggak enak tuh lagu tuh. Walaupun dalam musik yang sama, cara mixingmu yang sama, belum tentu enak.
Tapi si Bobby juga belum tentu enak bawain laguku yang Tangyang Nasa Maralus Spill yang kita kemarin, belum tentu. Oh iya sih ya. Ada nggak bisa gini, kayak lagu dia lah. Tahu nggak lagu si Bobby yang Sasadaho? Tahu. Aku tahu lagu itu kan udah terkenal tuh lagu itu katanya. Iya. Aku tahu lagu itu karena dia. Di rohaki menyanyi biji. Iya. Ini the best ya. Makanya kan. Mama masih ada rangernya? Oh iya ya itu, Pak Ranger. Itu, aku tahu lagu itu gara-gara dia. Lah ini kan lagu lama bang, kata dia gitu sama aku. Lagu siapa? Setel Bos. Enggak, aku nggak tahu. Aku tahu lagu ini gara-gara kau di TikTok kan naik lagu itu. Itu yang featuring sama cewek kan. Aku tahu lagu itu dari dia. Itulah kira-kira. Makanya kalau pertanyaanmu tadi lebih suka ke songwriternya sama penyanyinya. Nggak bisa, harus di tengah. Kadang songwriternya ini bagus bikin lagu, tapi kalau dalam penyanyi yang salah, nggak enak juga nih barang ini, nggak enak juga lagu ini gitu. Kayak lagu dia Bunga Narara. Jujur aku kalau aku bawa Bunga Narara nggak seenak si Bobby, karena karakter vokal itu nggak bisa diinin ke. Kadang lirik itu pengaruh ke karakter vokal. Contohnya kayak aku bilang, holong doroh aku tuh. Kayak si Bobby bilang holong doroh aku tuh, kadang aku lebih enak bilang ngucap holong doroh aku tuh dibandingkan dia bilang holong doroh aku tuh. Tapi kalau contohnya mati dihona ma cintaki, si Bobby pasti lebih enak bilang mati dihona ma cintaki dibandingkan aku yang bilang mati di mana. Pak karakter vokal itu pengaruh. Gitu dia tuh. Ada 100. Iya. Ada mana bang? Apa tuh 50? Oke, itu dia. Lanjut. Next question. Oke lanjut bang. Nih. Nggak apa-apa beber panjang. Iyalah, makin panjang makin banyak uangnya kan. Sebagai Oke. Lanjut Bang Nur. Ayo. Sebagai musisi Bang. Ya kita nggak bisa hindari lah Bang. Pasti ada yang namanya kritik. Kritik ya. Bagaimana cara Abang menanggapi menyikapinya? Negatif sama positif lah ya. Negatif dan positif. Gini, kalau aku pribadi, aku termasuk orang yang bisa membedakan mana kritik, mana hujatan. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau orang lagu jelek, aku nggak langsung menganggap ini hujatan, ini kritik nih gitu. Oh. Jadi aku berusaha menelaah lagu jelek, di mana yang jelek ya. Kadang ada juga yang benar. Contohnya netizen nih, aku upload lagu kan, liriknya terlalu ngaur gitu kan. Iya. Itu bisa bikin aku nggak tidur, tapi nggak ngaur gimana? Ini orang ini sedang ngomong atau sengaja mau menghujat atau gimana gitu. Aku dengerin balik tuh lagu gitu, liriknya. Iya sih, ada juga gitu. Iya sih, baru kayak ini kayak lagu kita yang kemarin itulah, Pak Ranger yang nggak kita jadi rekam. Baru jumpa udah putus. Kan gitu kan? Oke, itu kira-kira gitulah. Kira-kira gitulah. Enggak kan enggak kita sebut songwriternya kan. Kita kan sebut kisi-kisinya kan. Dan bagusnya CMD yang aku apresiasi itu kata Ranger kita, Bang di CMD itu kalau artisnya nggak suka bisa lo nolak. Bisa betul. Pertama kali label kayak gitu ya keren, memang harus seperti itu sebenarnya. Betul. Sebenarnya seperti itu. Ya nggak mungkin dong kita paksain kan. Karena udah nggak nyambung gitu kan. Karena mood take vokalnya itu pasti beda kan. Makanya pas dengar itu aku kayak anjir keren banget orang ini ya gitu. Ya udah itu. Jadi menyikapi kalau ada hujatan pun aku ya biasa aja sih. Biasa aja karena menurutku aku cukup orang yang termasuk percaya diri. Karena mereka ngomong kayak gitu ya karena mereka nggak sanggup aja seperti kita gitu loh. Kayak yang bilang orang mereka ngomongin kita karena mereka di belakang kita gitu. Ya itu aja. Tapi kalau untuk kritik aku selalu dengar. Contohnya nih, kau nyanyimu terlalu gini gitu. Aku dengerin tuh, nggak langsung sakit hati tuh. Karena kalau kita langsung sakit hati, nggak ada kemajuan tuh. Kita terima dulu, benar nggak nih? Kadang-kadang netizen itu benar juga. Lirik lagunya ngaur gitu kan. Ini si kampret ini sengaja ngeritik atau menghujat nih. Aku denger balik nih laguku. Iya sih, baru juga dari sini langsung dari A. Lagu itu kan gitu bagusnya. A, B, C, D gitu kan. Ini dari A udah ke D aja gitu. Ada juga yang benar netizen tuh. Kira-kira gitu. Next question. Ini Bang, mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup Bang. Abang habis rekaman kan Bang di CMD Record ya. Iya. Dari 10 lagu ini, lagu-lagu mana aja Bang yang Abang jagoin Bang? Judulnya yang udah kita rekam. Atau kita sebut dulu lah, semua judulnya Bang? Semua judulnya. Aku ada 10 lagu kan. Kan kau juga apa yang operator ya. Jadi ada judulnya Tanging Nasa Maralus. Yang ini yang jagoanku ya. Oke, yang jagoan. Dari 10 lagu ini yang pilihku bakalan naik itu ada 4.
Oke, ada 4. Oke. Pak Ranger Betul. record kemarin. Record ya. Ada Tangian Asmara Halus. Ya kan? Satu, ya. Satu. Ada Tinggal Maju Wenang, itu dari tangan tuh. Kalau udah si bos tuh bilang gitu, udah yakin aku bilang. Karena waktu dalam laban itu juga dia ngomong gitu juga. Nah, iya. Udah feeling ya? Udah feeling. Baru Sauna Rodi Sarina sama lagunya ini Mangalupa Unho itu. Oh, Mangalupa Unho. Iya. Pabu Oh iya. Kenapa feeling, Bang? Liriknya secara lirik dan notasinya bagus dan relate ke anak muda gitu kan. Kalau untuk Tangian Asmara Halus ya, menurutku nadanya, liriknya juga bagus dan menurutku itu sangat relate ke kehidupan anak muda gitu. Kalau Tinggal Maju Winang itu udah jelas naik tuh lagu itu, udah pasti. Apalagi dengan sajian musik baru kan, warna baru gitu. Warna baru kan. Karena selama ini orang Batak dengar kan, gitu kan. Ini gitu ya. Ya karena udah habis masanya, itu diperuntukkan untuk anak-anak yang orang-orang tua kita dulu. Mereka sukanya seperti itu. Kalau anak milenial sekarang ini dengan sajian yang dibikin Resi Payu kayak Bunga Narada terbukti naik kan gitu. Kayak Sasadawa buktinya naik. Iya. Aku aja yang baru tahu Sasadawa itu setelah si Bobby kan. Dan menurutku lagu Tinggal Maju Wenang itu dengan warna yang musik kayak gitu, apalagi dikombin sama musik tradisional, dimasukin sulim-sulimnya dikit. Kemarin udah kami rancang juga sama ranger kita kan. Ya kalau untuk ngambil 2 juta viewers itu gampang menurutku itu. Gitu. Sauna Rodi Sarina juga baru lama. Itu liriknya bagus. Oke, apa lagi? Terus kalau ini Bang, mungkin Penutup. Gini aja, kata-kata pesan untuk Masih ada. Satu pertanyaan lagi. Belum 1 jam nih. Jadi agak itu sih Bang. Kalau 10 tahun ke depan Dengar Jan Manurung. pengen Jan Manurung ini dengar sebagai apa namanya? Ulang yang atas juga ya. Ulang. Aku nggak ngerti aku. Aku nggak ngerti nih bahasanya. Oke. Kalau untuk 10 tahun ke depan ya Bang ya. Orang-orang pengen nama Jan Manurung ini dikenal sebagai apa sebagai gitu? penyanyi apa sebagai itu? Yes. Oh. Untuk 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depannya. Untuk 10 tahun ke depannya sama. Aku masyarakat itu pengen mengenal seorang Jan Manurung itu menjadi seorang songwriter sama penyanyi itu aja. Pokoknya seniman Batak gitu loh. Oke. Itu aja. Terus apa nih Bang? Pesan buat anak-anak muda Batak yang pengen terjun gitu ya ke dunia Kalau musik. di industri musik Batak. Yes. musik Batak lah sekarang. Musik Batak lah Bang. Pesanku ini aja sih. Pesanku industri musik Batak itu keren. Kalau kau pengen Kalau kau pengen Fight gitu. memperbaiki ekonomimu Oke. lewat industri musik Batak, saranku cuma satu, karya. Kau harus punya karya sendiri yang original, yang keren, supaya ya banyak job gitu loh. Kau harus punya karya original sendiri. Yang kedua, kau harus punya relasi juga. Jadi di musisi itu ada 3 yang harus jalan ini. Menurut pengalamanku 10 tahun ya. Pertama itu skill, yang kedua itu attitude, yang ketiga relasi. Jadi kita punya skill, tapi kita tidak punya attitude, kita nggak bakalan ada job, ya kan? Kita punya relasi, kita punya skill, tapi nggak ada karya, nggak ada attitude, sama aja kan? Jadi tiga-tiga ini harus sama-sama jalan gitu loh. Maksudnya skill, attitude, relasi ini penting. Harus ada. Skill ini maksudnya ya karya kita kan? Yes. Iya. Karya kita. Karena ini yang mau kita jual. Ya kan? Sama relasi kita. Dengan cara apa? Dengan kita berattitude gitu kan. Gitu. Itu ya, Jadi guys, ya. kalau misalnya yang 3 ini nggak jalan, ya sama aja. Kau punya skill tapi attitude nggak ada, dibuang. Gitu. Kalau cuma punya attitude, Kau punya attitude, punya relasi, terus yang mau kau jual apa? Ya kan gitu. Jadi harus tiga-tiganya harus jalan. Itu Bener dia. sih, setuju banget ya. Oke. Oke Bang, jadi mungkin apa tuh? Ada lagi Bang? Udah. Jadi mungkin itu saja Bang dari Kami. Ya. Ada kata-kata terakhir Bang? Kata-kata terakhir. Podcast kita Bang. Kata-kata. Promosi lah sekarang. Promosi Bang, boleh Bang? Kata-kata terakhir buat seluruh masyarakat Batak,
Jangan lupa tetap dengerin lagu-lagu terbaru daripada label CMD Record. Di sana bakalan banyak lagu terbaru dan juga penyanyi-penyanyi Batak yang keren, yang berbakat. Dan juga jangan lupa dengar lagu terbaru yang bakalan keluar dari seorang musisi ganteng nomor 1. Kami bakalan mengeluarkan lagu 10 lagu. Oke, pokoknya subscribe CMD Record supaya kalian tidak ketinggalan lagu-lagu terbaru daripada CM Manusia. Horas. Dan jangan lupa subscribe CMD Podcast. CMD Podcast. Oke ya. Oke, terima kasih Horas guys. Horas. Terima kasih Bang ya.